Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, kali ini saya akan membahas nasabah pinjol wajib melakukan ini bila tidak mau semakin hancur. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan agar nasabah tidak semakin hancur, agar nasabah tidak semakin tertekan dengan teror-teror yang dilakukan oleh para DC, baik pinjol legal maupun ilegal. Mau tahu? Saksikan saja videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, teman-teman, ini adalah berangkat dari sharing atau curhat yang dipertanyakan oleh member Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya mendirikan grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, yaitu wadah tempat berkumpulnya para korban-korban pinjol, baik legal maupun ilegal, korban-korban yang saat ini sedang diintimidasi, sedang diteror habis-habisan, mereka berkumpul dalam satu wadah grup Facebook yang saya dirikan ini. Yang mana grup Facebook ini alhamdulillah di dalamnya itu tidak ada ya namanya spam pinjol, joki pinjol, DC pinjol. Alhamdulillah semuanya tidak ada, bersih di sana. Kalaupun ada kedapatan akan langsung admin dan saya akan langsung kick dari grup dan akan dikeluarkan secara permanen, tidak akan bisa masuk lagi. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung, silahkan. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalian klik saja tautannya. Insya Allah kalian bisa bergabung di sana, asalkan kalian menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh admin sebelum masuk grup tersebut. Ini adalah bentuk verifikasi agar grup ini benar-benar steril. Oke, saya lanjutkan ya. Mengenai nasabah wajib melakukan beberapa hal agar Anda benar-benar tidak semakin hancur, tidak semakin diteror oleh para DC pinjol, baik legal maupun ilegal. Hari-hari ini teman-teman mengetahui kan bagaimana DC ini semakin kalap kerjanya. Karena apa? Mereka kerja di target. Mereka kerja dengan beban tagih yang lumayan tinggi. Apalagi menjelang akhir bulan, pertengahan bulan, mereka udah mulai stres. Makanya kalian jangan mau menjadi bagian dari stres mereka. Nah, apa sih? Seperti apa nanti yang akan saya bahas di sini ya. Ini berangkat dari member Paguyuban Melawan Pinjol yang tadi saya ceritakan ya. Saya langsung bacakan. Assalamualaikum kawan, saya baru dapat WA semacam ini. Gimana nih? Saya juga masih usahakan. Kok malah ngegas gini DC-nya? Mohon solusinya kawan. Nah, ini percakapan ya antara nasabahnya dengan si DC pinjol ini. Ini dari nomor pinjolnya atau DC pinjolnya 0838 9789 2474. Di sini ya langsung aja, ini kayaknya potongan ya, potongan chatnya ya. Mendapatkan etikat baik dari Anda, terpaksa kami akan lakukan penindakan lebih tegas dan memasukkan nama Anda ke daftar hitam perusahaan yang akan menyulitkan Anda dalam melakukan pengajuan dimanapun. Lalu si nasabah malah menjawab, saya usahakan. DC-nya bilang, kok diusahakan? Kan sudah telat, seharusnya dibayarkan. Nah, dia menyebutkan nih beberapa nama. Sabini, Julaika, Taryono, Eri, Yayan. Ini kontak darurat Anda, kata DC-nya. Apa kami perlu menghubungi mereka untuk mencari tahu kendala Anda sekarang juga? Jetis, Mojokerto, Jawa Timur, alamat masih sesuai kan dengan aplikasi? Nah, mulai nih dia ya. Mau diselesaikan di mana ini tagihannya? Dibayarkan sesuai aplikasi atau nantinya kami adakan penjemputan dana. Lalu dia menyebutkan nomor rekening 11 sekian 515 BNI, ini norek Anda kan. Nah, lalu si nasabahnya ini malah menjawab begini, saya masih belum gajian, nanti kalau gajian saya bayarkan lewat aplikasi. Nah, terus si DC-nya bilang bahwa jatuh tempo tidak mengikuti tanggal gajian Anda, cari pinjaman ke teman atau saudara. Di sini Anda minjem dan cuma modal KTP aja Pak. Nah, seperti itu. Saya akan bahas dan saya akan review. Jadi begini, ini adalah kesalahan yang paling fatal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang nasabah DC yang saat ini sedang dalam kondisi gagal bayar atau tidak mampu melakukan pembayaran cicilan angsuran pinjolnya. Anda harus melakukan beberapa step ketika dalam kondisi gagal bayar. Di video-video saya terdahulu saya sudah paparkan ya dan jelaskan, dan video ini saya lebih spesifik lagi agar Anda bisa lebih paham lagi.
saya akan lebih sederhanakan lagi. Anda agak bisa lebih menyerap apa yang saya bahas kali ini. Jadi begini, DC pinjol seperti tadi saya kemukakan di depan itu memiliki target. Target mereka adalah Anda wajib bayar, tidak ada lain. Target Anda adalah bayar. Target mereka benar-benar mereka ketika diberikan beban tagih, ketika diberikan tagihan-tagihan oleh pihak perusahaan atau bosnya, mereka mendapatkan satu bundel tagihan. Ini yang harus diselesaikan, misalnya 1.000 nasabah. Nah, Anda adalah bagian dari 1.000 nasabah tersebut. Jadi si DC ini bagaimana caranya? Mereka akan melakukan mapping penagihan. Jadi nasabah akan dipilah. Pertama kali, misalnya mereka dikasih beban tagih dari tanggal 1 sampai tanggal 30, harus diselesaikan kan 1.000 tersebut. Nah, mereka akan melakukan mapping itu di tanggal 1 sampai tanggal 5. Bagaimana caranya mereka memapping nasabah itu yang mana saja sih yang bisa menjadikan target mereka masuk? Yaitu adalah nasabah-nasabah yang mempunyai janji tanggal bayar, nasabah-nasabah yang merespon segala bentuk WA, dan nasabah-nasabah yang melakukan jawab atau tanya jawab di dalam chat yang dilakukan antara DC dengan si nasabah. Oke, tangkap ya sampai di situ. Lalu, ketika melakukan mapping tersebut dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ini akan mencari tahu. Setelah mereka sudah melakukan mapping seperti itu, apakah ini masuk orang yang mudah untuk ditagih, orang yang bakal bisa menjadikan saya masuk target atau tidak. Nah, Anda itu ada di bagian mana? Ini kuncinya di situ. Jadi kalau Anda seperti tadi ya, yang dilakukan teman kita ini di member paguyuban melawan pinjol ini, bahwa dia diteror. Aduh, bagaimana ini? Solusinya gimana? Kalau sudah seperti ini, Anda bingung kan? Jadi begini, ini ilustrasi saja ya, ilustrasi saja ya. Jadi ketika Anda misalnya ada suatu genangan banjir ada di depan, genangan banjir itu adalah sesuatu yang mungkin Anda tuh antara saya mau terjang atau tidak. Kalau diterjang, Anda sudah tahu akan seperti apa bahayanya. Kalau tidak diterjang, mungkin Anda akan bingung, nyampe atau tidak ke tujuan yang akan Anda lalui. Lalu akhirnya Anda dengan nekat Anda menerjang genangan banjir tersebut, yang akhirnya membuat motor Anda mogok. Yang akhirnya Anda tidak bisa melakukan apapun, bingung mau gimana ini. Motor mogok, Anda terjebak di kubangan banjir, di lautan banjir. Nah, sama artinya halnya dengan seperti ini yang saya tadi ilustrasikan. Ketika Anda sudah mulai dipancing untuk bicara, untuk komunikasi dengan DC, DC melakukan WhatsApp. Bagaimana ini, Pak? Selamat siang, bagaimana ini, Pak? Bagaimana tagihan Anda? Sudah membengkak. Tagihan Anda sudah tidak dibayarkan nih, sudah 3 hari, sudah 2 hari, sudah 7 hari. Lalu Anda dengan entengnya jawab di sini, saya usahakan. Nah, inilah kalimat awal Anda akan dikejar habis-habisan oleh DC ini. Ketika Anda melakukan komunikasi dan Anda menjawab, sudah saya pastikan Anda akan terjebak dengan berbagai macam pertanyaan dan Anda tidak akan bisa menjawab dengan sempurna. Akhirnya Anda akan stres dan dibuat kalut pikiran Anda. Saya sudah bilang, ketika Anda dalam kondisi gagal bayar, kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup untuk menyelesaikan pembayaran, sudah, Anda diam saja. Anda abaikan segala bentuk macam teror WA, segala bentuk macam teror penagihan yang DC lakukan. DC melakukan dengan sesuka hati. Mereka mau membuat Anda stres, mau membuat Anda bingung, Anda khawatir, Anda takut, mereka akan lakukan semuanya. Nah, Anda sekarang, kunciannya ada di Anda. Anda kalau sudah terpancing ketakutan oleh DC udah tahu loh. Nasabah mana yang ketakutan, nasabah mana yang sudah bingung dengan jawaban, mereka akan tahu. Karena jam terbang mereka tinggi, Bapak Ibu. Jam terbang mereka tinggi, saudara-saudaraku. Jam terbang mereka beda dengan Anda. DC sudah menangani ribuan nasabah. Sementara Anda baru gagal bayar saat ini. Lalu Anda akan melawan DC. Akan melawan kalimat-kalimat, akan melawan perbincangan, perdebatan dengan DC. Nggak bakal menang, dijamin. Nggak akan menang. Karena sekali lagi DC memiliki jam terbang yang tinggi, sudah menghadapi ribuan nasabah. Sudah sering melakukan chat perdebatan. Sudah sering melakukan telepon-telepon, bicara, debat, atau apapun dengan nasabah. Debat kusir udah hal yang biasa bagi DC. Sementara Anda siapa? Makanya kenapa saya bilang, jangan buang energi Anda. Jangan buang damai Anda di hati dengan cara Anda sekarang melakukan hal-hal yang sangat membuat diri Anda akan makin hancur, membuat diri Anda akan makin terintimidasi. Itu saja pesan saya itu. Saran saya seperti itu. Jadi ketika seperti ini ya, teman kita ini bahwa kok malah ngegas gini DC-nya, mohon solusi. Solusinya cuma satu. Ketika Anda sudah seperti ini, solusinya sudah abaikan saja.
Ya ngegas ya wajar ngegas, karena mereka ditarget perusahaan, dan mereka itu adalah dapurnya mereka sendiri. Kalau Anda tidak bisa tertagih, semua nasabah, 1.000 nasabah yang sudah ditargetkan seperti tadi saya contohkan, 1.000 nasabah tidak tertagih, ya kelar. Mereka tidak akan bisa gajian, mereka kemungkinan besar akan dilakukan PHK atau pemberhentian kerja oleh pihak perusahaannya. Sampai di sini kalian bisa menangkap bahwa apa yang sudah saya ajarkan dari video-video saya sejak lama, sejak terdahulu, ya video-video saya yang terdahulu, saya sudah bilang, abaikan segala macam bentuk WA kalau Anda memang tidak siap. Baik tidak siap dana maupun tidak siap mental. Kecuali ya Anda memang ada dana. Anda yakin 1000% bahwa dananya memang sudah ada. Tanggal sekian Anda habis jual sawah nih, udah janji tanggal sekian, atau Anda mau jual sesuatu dan pada tanggal tersebut ada, ya sudah, nggak masalah. Anda mau bilang ya sudah nanti saya bayarkan, ya udah gitu. Setelah itu Anda abaikan. Tapi kalau Anda meladeni chat-chat WA yang dibilang akan diusahakan, habis Anda, dijamin 1000% habis Anda. Anda diteror, udah habis Anda. Karena Anda akan dikejar terus. Jadi saya kasih tahu lagi ya, ketika nasabah sudah mulai melakukan aktif komunikasi dengan DC, di sanalah Anda akan mulai dikejar. Karena Anda masuk dalam zona nasabah yang komunikatif, artinya nasabah yang kemungkinan besar akan dijadikan target bayar mereka. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, teman-teman, simpel kan sebenarnya? Sesuatu hal yang paling mudah, paling gampang, tapi enggan Anda lakukan. Banyak sekali video-video saya di belakang ya yang membahas tentang masalah ini, yang benar-benar menyoroti tentang hal seperti ini. Saya menyajikan semua ini, mentorin Anda, ngasih solusi Anda, coaching kalian semua, itu agar kalian benar-benar bisa ringan menghadapi situasi gagal bayar seperti ini. Bukan malah Anda makin tertekan. Anda sekarang ada posisi dalam ditekan habis nih ya, ditekan secara psikologis. Anda jujur saja, Anda walaupun Anda sekarang masih bisa ketawa, tapi secara psikologis Anda punya utang, itu Anda apapun ceritanya Anda lagi tertekan. Utang saya seperti ini gimana ya nanti? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang timbul dalam diri Anda yang sampai dengan saat ini belum terjawab, dan jujur aja Anda masih bertanya-tanya walaupun banyak yang menjawab. Misalnya seperti ini. Mungkinkah kalau misalnya saya nggak bayar, ini ujungnya kayak gimana? Nanti di kemudian hari, 1 tahun kemudian, atau 2 bulan, 3 bulan kemudian bagaimana? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bakal timbul. Anda sekarang melakukan step yang paling mudah pun Anda tidak lakukan. Apalagi nanti banyak sekali ya pertanyaan yang muncul di benak Anda, ribuan pertanyaan mungkin. Ini bagaimana nanti? Saya bisa dipenjara nggak? Apakah nanti saya akan digugat oleh pengadilan? Banyak sekali sekarang. Sekarang banyak ya di grup-grup tertentu, penyusup-penyusup yang masuk, dari itu penyusup DC, kayak dari itu jokinya yang menakut-nakuti Anda. Seolah sesuatu hal ini, tagihan yang tidak dibayarkan itu akan menyebabkan begini. Saya sudah banyak kupas di beberapa video saya. Ini perlu kalian tahu ya. Di beberapa video saya kupas, dan sekarang saya akan kupas lagi. Ingat, kalian gagal bayar tidak akan pernah menyebabkan kalian sampai dengan di penjara. Itu adalah amanat dan janji undang-undang, bahwa di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, di sana dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak sanggup membayar kewajiban hutang pihutang. Jelas ya kawan-kawan? Kalian tidak akan pernah sampai di penjara. Kalian tidak akan pernah sampai di sel. Hanya gara-gara kalian tidak bayar hutang. Mudah kan? Simple, jelas, padat. Ini loh yang saya mau kalian bisa menangkapnya. Sangat mudah Bapak Ibu. Kalian sekarang terjebak dengan pinjaman online. Anda tidak bisa membayar, baik itu legal maupun ilegal, apalagi ilegal. Terornya luar biasa ganasnya. Kalian kalau tidak punya mental yang rapih, tidak punya mental yang kuat, ambruk langsung. Nggak akan bisa kalian diselamatkan lagi, mentalnya susah. Recovery mentalnya akan sulit ya. Merecovery, menguatkan kembali mental yang sudah ambruk itu sulit sekali. Apalagi teror demi teror. Sekarang
kalian setelah melakukan salah satu kesalahan, mungkin kecil bagi kalian, menjawab WA dari DC ini, tapi itu fatal akibatnya. Sekali lagi, fatal akibatnya. Karena kalian akan terus dikejar, karena kalian sudah masuk zona atau masuk ke bagian list data dari daftar mereka bahwa Anda adalah orang yang mudah dihubungi, orang yang komunikatif, dan orang yang salah satu menjadikan mereka target untuk masuk ke daftar target mereka bahwa Anda bisa bayar di akhir bulan nanti. Hati-hati. Saya sudah kasih tahu jauh-jauh hari bahwa ini akan terjadi, tapi ternyata Anda benar-benar ya belum melakukan apa yang saya anjurkan dari video-video saya terdahulu. Nggak apa-apa, kita belajar. Namanya ini adalah akademi. Anggap saja akademi. Ada lolosnya, ada lulusnya, ada gagalnya ya. Ketika Anda sekarang sudah gagal, ya udah kalian coba lagi. Coba apa yang sudah saya bahas, apa yang sudah saya ajarkan. Insya Allah kalau Anda menerima semua informasi, semua saran, ya minimal walaupun mungkin tidak 100% berhasil, tapi setidaknya meringankan beban Anda. Saya membuat video-video seperti ini adalah untuk membuat Anda tidak takut, untuk membuat Anda ringan ketika Anda sedang dalam posisi gagal bayar. Nggak ada yang lain kok. Saya bersyukur sekali kalau teman-teman dalam komentar-komentar bilang bahwa Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, Alhamdulillah sekarang saya sudah tenang. Alhamdulillah, saya juga Alhamdulillah kalau saya sudah bisa membantu kalian lepas dari minimal dari kungkungan ketakutan Anda, dari kekhawatiran Anda, dari hal-hal yang sebenarnya bisa Anda selesaikan dengan sadar bahwa Anda bisa lepas dari hal itu. Saya hanya meng-coaching Anda loh. Saya hanya memberikan petunjuk. Nah, ke sana arahnya. Nah, ke sini arahnya. Seperti itu kawan-kawan. Saya bisa bicara seperti ini karena saya juga pernah jadi bagian dari DC tersebut. Saya pernah jadi manajer pinjolnya. Saya pernah hidup di dunia penagihan, di dunia collection dari tahun 90-an. Saya udah paham, saya udah hatam, saya udah tahu betul seperti itu. Kelakuan-kelakuan DC, kelakuan juru tagih penagih, kelakuan eksekutor, tukang eksekusi, dan lain sebagainya. Saya udah tahu bener. Jadi, saya tularkan ilmu-ilmu seperti ini yang sudah saya dapat di lapangan. Saya tularkan ke Anda. Saya kasih ke Anda semuanya. Gratis. Hanya Anda tinggal implementasikan, Anda tinggal jalankan saja. Nah, jadi dari judul yang tadi bahwa nasabah wajib melakukan hal ini bila tidak mau semakin hancur, yaitu Anda wajib melakukan abaikan segala bentuk WA, abaikan segala bentuk chat yang masuk baik di WA, di SMS, Anda abaikan. Anda tidak usah respon bila mana Anda memang tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, tidak ada dana untuk menyelesaikan kewajiban hutang Anda. Anda cukup abaikan saja, kalau perlu Anda langsung blokir, langsung hapus, atau blokir report. Seperti itu, kawan-kawan. Seberapa banyak sih mereka, si DC tersebut punya nomor HP, punya nomor GSM untuk menghubungi Anda? Seberapa banyak? Terbatas kok mereka juga. Paling satu DC punya 10-15 nomor atau 20 nomor, sudah. Selebihnya nggak ada. Karena nanti mereka akan di-rolling ya, setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal 30, mereka tidak bisa menyelesaikan kewajibannya menagih Anda dan Anda belum bayar, itu mereka akan di-rolling. Jadi pekerjaan mereka akan dialihkan nanti ke petugas DC lainnya, atau bisa jadi nanti ke agensi lainnya. Itu kawan-kawan, itu dapurnya kalau kalian mau tahu. Jadi kunci utamanya adalah kalian wajib mengabaikan segala bentuk macam WA, SMS, ataupun telepon, udah abaikan saja. Kalau misalnya kalian mau, kalian pasanglah aplikasi Truecaller ya, di handphone Anda untuk mengetahui atau mereject langsung panggilan-panggilan yang tidak Anda inginkan selagi Anda dalam posisi gagal bayar. Selebihnya Anda bisa menerapkan apa yang saya sarankan. Sudah abaikan segala bentuk WA, segala bentuk macam chat atau SMS yang masuk ke handphone Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah, sangat simpel, dan paling simpel yang bisa Anda lakukan. Untuk itu, saya sarankan segera lakukan ini agar Anda tidak makin dikejar-kejar oleh DC dan tidak makin diteror oleh DC. Ketika Anda sudah masuk klasifikasi orang yang mengabaikan segala bentuk macam WA dari DC-nya, WA atau SMS dari DC-nya, maka DC itu akan memasukkan Anda ke daftar orang yang tidak merespon, ke daftar orang yang tidak melakukan komunikasi, ke daftar orang yang tidak memiliki janji bayar, dan terakhir mereka akan memasukkan Anda ke daftar orang yang tidak bayar. Nah, seperti itu. Jadi sudah, Anda dimasukkan orang yang tidak bisa bayar. Sudah itu, berarti selesai. Jadi tugas mereka, DC tidak akan ngejar-ngejar Anda lagi. Paham ya sampai situ?
Nah, teman-teman semua sudah bisa ya menangkap saran-saran dan informasi yang tadi saya sajikan. Saya di sini berposisi sebagai mentor kalian, sebagai coaching kalian, dan saya di sini memberikan arahan jalan-jalan apa yang harus kalian tempuh agar kalian mulus dalam situasi gagal bayar seperti ini, agar kalian bisa menjalani hari-hari gagal bayar dengan cara-cara dan sikap-sikap yang bisa kalian ambil sendiri sesuai dengan arahan yang saya berikan. Saya sebagai coaching, sebagai mentor, ya tentunya sudah tahu Anda kalau misalnya sudah banyak belajar dari video-video saya, makanya kan saya yakin Anda bisa melakukan ini. Saya lepas Anda. Saya yakin Anda bisa. Bisa untuk menerapkan apa yang sudah saya ajarkan. Saya tahu situasi gagal bayar itu tidaklah mudah kalian lalui, khususnya kalian yang saat ini benar-benar baru mengalami namanya gagal bayar. Situasi yang tidak mengenakan, situasi yang membuat tidak nyaman, situasi membuat kalut, super stres, depresi, itu bisa terjadi. Tapi kan Anda bisa menyikapi dengan lebih bijak lagi. Untuk apa Anda mau stres? Untuk apa Anda mau depresi? Hanya gara-gara kalian tidak sanggup bayar hutang yang mana menurut aturan itu tidak akan pernah sampai kalian bisa dipenjara. Ya, itu ujung-ujungnya yang selalu kalian takuti, bahwa kalian akan dipenjara itu. Itu yang ada di pikiran Anda, padahal itu tidaklah benar. Dan undang-undang sudah menjamin bahwa Anda tidak akan pernah bisa dipenjara karena Anda gagal bayar pinjaman online atau tidak membayar hutang pinjol. Saya mau teman-teman semakin terbuka wawasannya. Saya mengerti sekali teman-teman saat ini sedang dalam posisi kalut, tapi kekalutan Anda wajib Anda ubah dengan semangat untuk meraih kembali kehidupan Anda yang sudah direnggut oleh ancaman dan teror dari DC pinjol ini. Saya selalu berdoa buat kalian dimanapun berada, para penonton saya yang setia, para subscriber saya, dan para penonton khususnya yang saat ini sedang posisi kalut gagal bayar. Saya berdoa semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan keluasan rezeki agar kalian bisa menyelesaikan seluruh masalah di hutang pinjol ini. Yang penting kalian diberikan oleh Allah adalah kesehatan, karena itu adalah modal utama. Sayangi anak istri, sayangi keluarga kalian, sayangi orang-orang yang kalian kasihi. Jangan kalian renggut kebahagiaan mereka hanya gara-gara Anda sibuk sendiri mengurus tentang masalah pinjol yang tidak berkesudahan. Sekali lagi, stop urusan dengan pinjol. Ini sudah terjadi dan ini adalah pelajaran berharga buat kalian. Stop dunia riba pinjol, insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kehidupan kalian semua. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya pamit undur, sampai ketemu di episode selanjutnya yang pastinya memberikan motivasi yang luar biasa dan memberikan mood booster buat kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!